Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman dan perjalanan aku selama kehamilan. Jadi ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Tapi di sini aku mau bahas dulu sebelum aku hamil dan kehamilan di trimester pertama. Ada beberapa yang bakal aku lupa, jadi aku catat di sini dan aku nggak ingat semuanya. Jadi aku cuma ceritain apa yang benar-benar aku ingat aja di sini. Aku cerita sebelum aku hamil dulu. Nah, sebelum hamil, aku kan hamil Desember, aku kan nikah Desember. Nah, selama sehabis nikah itu, aku sebenarnya nggak kepikiran buat cepet punya bayi gitu atau cepet hamil. Cuman kayaknya ada beberapa hal yang mengharuskan kayaknya aku harus cepet punya anak deh gitu. Jadi aku berikhtiar dengan cara minum susu Prenagen Essensis dan vitamin E. Dan ikhtiar ini jangan putus-putus, jangan bolong-bolong, dan kalian jangan males. Jadi setiap hari itu kalian harus minum satu vitamin E1 sama 2 kali sehari minum susu Prenagen. Selama sebulan kalau nggak salah. Nah, aku tuh haid di bulan Januari tanggal 4. Aku masih ingat tanggal 4 aku haid, dan selama seminggu itu aku haid. Nah, setelah aku beres haid, pada akhir bulan, aku gak tahu tanggal berapa, kalau nggak salah tanggal 28, pokoknya akhir bulan atau tanggal 27, aku lupa lagi. Akhir bulan itu orang tua aku tuh datang ke Balai Endah ke kakak aku, dan aku pun datang ke sana tuh malam minggu. Aku masih ingat itu malam minggu. Aku tuh sehat bugar dan nggak ada apa-apa gitu. Datang ke sana malam-malam, terus aku tuh kayak ngerasa gak enak badan. Dan emang saat itu tuh aku sering sakit payudara gitu. Payudara aku tuh sakit banget, lebih sakit dari kalian mau datang bulan gitu. Sampai kok kayak sampai panas dingin loh aku beneran itu. Nah, pas paginya hari minggunya itu aku tiba-tiba sakit, demam, menggigil, pokoknya panas itu panas banget gitu. Nah, akhirnya waktu Januari kemarin tuh, tahun kemarin tuh lagi musim DBD. Nah, suami aku takut aku kena DBD waktu itu. Jadi kita cepet-cepet pulang, sekalian kita mampir ke rumah sakit buat periksa untuk memastikan kenapa-kenapanya. Tadinya aku mau periksa di Balai Endah, cuman kagok kali ya, maksudnya ya udahlah gitu, sekalian pulang aja gitu. Takut juga ngerepotin orang lain. Nah, saat aku pamitan ke orang tua aku mau pulang, di situ kan ada saudara aku ikut juga. Terus dia kayak ngomong ke aku tuh, jadi kayak dia ngomong paribahasa, cuman aku tahu dia ngomong apa, kayak intinya mungkin kamu mau punya anak, katanya gitu. Nah, setelah aku kayak, nah di situ tuh aku lagi sensi juga, maksudnya tuh kayak ya ampun, orang sakit mana bisa sih hamil, ngerti gak sih kalian? Maksudnya orang lagi sensi gitu, maksudnya orang lagi sakit kayak gitu, masa iya sih bisa hamil? Kan kalau orang mau hamil tuh kayak harus fit badannya, terus kayak minum vitamin, program yang bagus gitu. Sedangkan posisinya aku di situ, aku lagi sakit, dan aku kayak ngerasa dia ngejek aku gitu. Ya udahlah, aku kayak di situ ya udahlah, bodo amat gitu. Tapi dalam hati kayak oh ya udah, amin gitu kan, munafik juga ya. Adalah pokoknya gitu. Nah, saat pulang ke perjalanan, aku tuh cuma di dalam hati berdoa, ya kak, berdoa ya mudah-mudahan bener hamil gitu, mudah-mudahan bener hamil. Dan saat periksa ke dokter di sana, kan aku datang ke UGD, dan di UGD tuh pasti diperiksa dulu kenapanya. Kalau ada tindakan yang serius baru rawat inap atau rawat jalan gitu kan. Nah, di sana aku tuh kayak deg-degan lah, ini takut nggak hamil gitu. Tapi aku gimana sih perasaannya, kalian pengen hamil dan kalian nunggu momen itu gitu, dan tapi kalian lagi sakit, jadi kayak campur aduk, dan aku bingung harus ngapain waktu itu. Akhirnya aku diperiksa sama dokternya, dan dokternya
kayak meriksa perut aku gitu, sakit gak ini, kayak meriksa ginjal kayak ini sakit gak, ini sakit gak gitu, kayak gitu. Terus dia nanya, baru nikah ya katanya gitu. Ya aku bilang baru nikah. Terus dia bilang itu penyakit biasa pada orang baru nikah katanya gitu. Jadi kayak aku terkena infeksi saluran kencing dan aku kurang minum, jadi terjadilah infeksi dan aku demam gitu. Dari situ aku pulang dikasih obat dan kayak kecewa, oh ya udah gitu. Tapi setelah diperiksa itu, aku sakit, bener-bener sakit seminggu. Di situ aku seminggu gak bisa ngapa-ngapain dan mual. Aku berpikir kalau aku mah gitu kan aku kena mah. Dan selama seminggu itu aku sakit, tapi setelah beres seminggu itu aku sembuh. Tapi sembuhnya tuh gimana ya, aduh aku bingung. Jadi aku sembuh dari demam, tapi aku ngerasa kalau aku beraktivitas tuh aku bener-bener capek banget, bener-bener capek. Jadi kayak cuman nyapu doang, kayak udah ngos-ngosan gitu, padahal cuman nyapu doang. Udah gitu tiap pagi aku kayak ngerasa kok aku sering mual, dan aku kayak ngerasa kok aku sering masuk angin ya. Aku mikirnya karena aku masuk angin. Nah setelah aku sering mual setiap pagi dan setiap sorenya aku demam, jadi kayak bener-bener aku tuh kayak masih sakit, cuman lemes, mual, kayak hawa-hawa orang sakit gimana sih, cuman kalian gak yang gak bisa ngapa-ngapain banget gitu, kalian masih bisa beraktivitas. Dan setiap sore, menjelang sore mau asar, aku selalu kena demam. Jadi badan aku tuh kayak anget, jadi anget, kadang dingin gitu, jadi kayak panas dingin gitu loh. Akhirnya itu berlanjut sampai awal bulan Februari aku masih kayak gitu, dan aku sampai malam-malam juga aku mual. Nah ketahuannya pas jadi malam, aku nggak tahu malam apa, aku lupa. Aku tuh lagi ngumpul sama mertua aku, jadi kayak ada suami aku di situ, ada mertua aku lagi ngobrol gitu loh. Nah di situ aku nggak sengaja kelepasan kayak mual gitu loh di depan mertua aku tuh, kayak aku tuh mual. Terus aku langsung diem dan mertua aku tuh ngeliatin. Nah dari situ aku pergi ke kamar aku dan aku istirahat, kayak aku ngerasa aku gak enak badan aja gitu, mungkin aku masuk angin. Aku masih berpikir aku masuk angin, teman-teman. Setelah itu suami aku datang ke kamar dan dia tiba-tiba ngomong gini, cobain beli test pack katanya gitu. Dan aku benar-benar sensi tahu di situ. Terus aku bilang, apa sih? Aku bilang, orang aku kan baru sembuh, masa iya aku bisa hamil? Aku masih berpikir seperti itu. Tapi di dalam hati aku berpikiran, masa iya gitu kan. Dan aku berpikiran untuk beli test pack. Setelah itu paginya aku langsung beli test pack, kayak sembunyi-sembunyi gitu loh. Dan aku kayak, yang pertama aku masih kayak ngerasa males, kedua nggak percaya, ketiga kayak aku nggak punya tanda-tanda aku hamil. Jadi aku kayak enggak kali. Akhirnya aku nggak jadi tuh waktu mau beli test pack. Waktu tadinya mau beli test pack sampai gak jadi. Dipikir-pikir lagi tuh, tiap hari aku rasain kok nggak sembuh. Aku sampai ngomong, kok aku nggak sembuh ya sakitnya. Akhirnya aku penasaran, aku pergi beli test pack ke apotek sendirian, tanpa ngasih tahu suami, tanpa nyuruh suami harus beli test pack. Aku sendirian beli test pack. Dan karena aku baru menggunakan test pack, jadi test pack itu digunain setiap kalian bangun pagi, kayak subuh gitu. Kalau kalian pas mau sholat, kalian pasti pipis dulu. Nah pas pagi-pagi kayak gitu, pas di test pack itu hasilnya jadi kan keluar kayak urin kita tuh naik ke atas. Terus si test pack tuh nunjukin garis 1. Nah dari garis 1 itu aku tuh kayak udah putus asa. Tiba-tiba aku langsung, udahlah ini negatif, gak mungkin hamil gitu kan. Soalnya aku gak ngerasain tanda-tanda hamil. Udah gitu aku masukin tuh ke plastik bekasnya, aku masukin, aku simpen. Aku nggak tahu, tiba-tiba aku pengen nyimpen aja gitu si test pack itu. Aku simpen, aku taunya itu negatif. Ya udahlah negatif gitu, aku simpen test packnya. Siang-siang aku abis beres, aku lihat lagi test packnya dan dia muncul garis 2 tapi samar.
jadi test packnya jadi berubah positif, tapi dia yang garis keduanya samar. Terus aku kayak bingung, hah, ini karena kena uap pas aku masukin ke plastiknya lagi, atau bener-bener ini garis 2 tapi pokoknya bingung banget deh. Waktu itu aku bingung banget dan masih nggak percaya, oh mungkin nggak hamil. Aku masih berpikiran itu aku nggak hamil. Oke, aku searching di Google kayak apa sih tandanya garis 2 samar itu, tapi banyak banget di artikel itu yang aku baca kalau itu menandakan aku emang udah positif hamil. Cuman aku masih belum percaya kalau aku hamil. Seminggu kemudian aku coba lagi tes, kayaknya ada yang salah sama tes packnya gitu, atau aku yang emang bener gak hamil atau aku yang bener hamil ya, aku bingung banget waktu itu, sumpah beneran. Nah setelah itu seminggu kemudiannya aku periksa lagi pakai tes pack lagi. Dan kalian ngerti gak sih, kalian bakal ngerasain ketika kalian mau tes pack tuh kalian deg-degan banget, bener-bener kayak ya Allah deg-degan. Semalaman aku nggak bisa tidur cuman karena paginya mau tes pack. Serius, aku sedeg-degan itu. Dan pas yang kedua kalinya aku tes, dia bener-bener memberikan hasil garis 2 terang, bener-bener terang, gak samar lagi. Dan disitu aku masih belum percaya kalau itu aku hamil. Kayak nggak mungkin deh, aku nggak ngerasain aku hamil. Sampai aku tes 3-4 kali aku beli test pack cuman mau memastikan kalau aku hamil. Aku kayak aduh, bener-bener aku nggak percaya deh itu aku hamil. Kayak terlalu cepat, tapi ya alhamdulillah. Tapi terlalu cepat juga, bener-bener kayak ya Allah, baru sebulan kemarin aku haid gitu, tiba-tiba aku udah hamil. Ya alhamdulillah gitu. Mungkin itu udah jadi takdir aku kalau aku emang udah dipercaya. Nah setelah aku tahu aku hamil, aku mulai mengalami keluhan-keluhan yang dikatakan orang adalah trimester pertama. Oke, aku benar-benar kayak orang sakit selama hamil. Pertama aku mual tuh bukan cuma sekedar mual loh. Aku di trimester pertama itu aku ngerasain yang namanya muntah. Aku setiap pagi muntah, gak pernah enggak, setiap pagi aku muntah, bener-bener kayak orang sakit. Aku tiduran, aku nggak bisa lemes, tahu nggak sih, kayak orang sakit, bener-bener kayak orang sakit. Kayak sakit aku tuh gak berhenti gitu setelah aku sakit yang bulan kemarin tuh. Cuman aku nggak USG karena kebetulan saudaranya suami aku bidan, dia nyaranin aku untuk USG setelah 2 bulan atau 8 minggu. Nah kemarin kan aku waktu itunya aku nanya, jadi pas aku tahu aku hamil aku nanya ke saudara suami aku tuh yang bidan itu, jadi kalau dihitung-hitung kehamilan aku berapa nih sekarang, aku bilang gitu. Terakhir haid kamu kapan, katanya gitu. Haid pertama kamu kapan waktu itu? Aku bilang aku masih ingat, aku tanggal 4 haid. Berarti nah waktu aku periksa itu kan aku bulan Februarinya, berarti udah lewat sebulan katanya. Berarti aku hamil 4 minggu alias 1 bulan. Aku gak ngerti deh itu perhitungannya gimana, pokoknya gitu aja lah. Jadi aku waktu itu pas periksa aku hamil sebulan. Dan bidanku nyaranin untuk periksa setelah 8 minggu. Karena katanya kalau kita periksa 1 bulan itu hasilnya tuh kayak belum memuaskan. Jadi maksudnya tuh pas kalian periksa cuman bakal ada kantong janinnya doang. Jadi kemungkinan di situ tuh kalian dalam 1 bulan itu kan ada kantong janinnya, itu bisa aja berkembang atau enggak, jadi alias hamil kosong itu loh. Jadi kalau udah 8 minggu katanya udah bisa kedeteksi janin, jadi kayak detak jantungnya udah ada gitu, jadi udah bisa keperiksa dan itu menandakan kalau janin kalian berkembang. Tapi kalau kalian periksa di bulan pertama di 4 minggu itu cuman bawa ada kantong janinnya doang, jadi masih perlu perkembangan apakah si janin kalian itu berkembang atau enggak, begitu teman-teman. Jadi untuk memanfaatkan waktu kalian dan agar kalian gak pulang pergi ke dokter periksa, mungkin bisa disarankan buat kalian dari aku adalah periksa setelah 2 bulan atau 8 minggu kalian mengandung.
Dan kalian tahu selama aku hamil 1 bulan itu menuju ke 2 bulan itu aku galau, pikiran aku negatif, kesana kesini gak jelas, karena aku sering baca artikel yang negatif kali ya. Jadi bener-bener menggiring opini banget kalau aku takut bayi aku gak berkembang. Bener-bener aku takut banget kalau hamil aku tuh kosong. Nah tapi selama aku nunggu USG itu aku juga ngalamin rasanya kayak kram perut yang bener-bener sakit banget, lebih sakit dari kalian mau datang bulan. Dan aku masih berpikir kalau aku tuh mau haid itu, padahal aku tuh lagi hamil. Ngerti gak sih kalian? Soalnya aku kayak ngerasa perut masih kempes, ya wajar lah kan, pertama hamil juga kayak perut masih kempes, terus kayak gak ngerasain apa-apa. Dan aku ngerasain sakit perut bawah yang kayak orang mau haid. Aku sampai sering chat ke kakak aku yang udah berpengalaman gitu kan, masa sih ya aku hamil, aku sakit perut bawah nih, kayaknya aku mau haid deh, kayaknya tes pack kemarin salah deh. Pokoknya bener-bener aku negatif banget itu di situ. Kalian sebenarnya nggak boleh kayak gitu, itu nggak bagus, karena itu bikin kalian jadi stres dan takut kesehatan kalian memburuk gitu ya. Ya disarankan kalian gak usah baca artikel aja lah sekalian. Nah udah itu aku juga nyeri payudara, terus sakit perut bawah, terus aku juga sensitif sama bau-bauan. Jadi kayak aku kalau nyium bau apa tuh aku langsung muntah, bener-bener langsung muntah. Padahal baunya tuh jauh banget tapi kecium gitu sama aku, saking sensitifnya kali ya. Bener-bener itu ganggu banget. Setiap kali aku pengen istirahat tapi aku nyium bau apa, kayak bau masakan juga aku nggak bisa. Aku bener-bener muntah nyium bau masakan, aku nggak tahu kenapa. Terus udah itu pastinya berat badan turun. Jadi selama trimester pertama itu aku nggak bisa makan sama sekali, gak bisa makan nasi, makan apapun sebenarnya sulit. Jadi kayak aku selama trimester pertama itu aku seringnya makan mie pedes, mie makan mie terus makan pedes. Pokoknya bener-bener itu aku makanya cuman itu doang, makan mie, makan makanan gak sehat. Sebenarnya nggak boleh ya trimester pertama makan makanan kayak gitu, tapi bener itu terjadi sama aku. Saking aku gak tahu harus makan apa, karena yang aku makan pasti keluar lagi, jadi aku makan yang aku suka, meskipun itu juga gak seenak sebelum aku hamil. Jadi karena aku gak bisa makan, akhirnya berat badan aku turun drastis. Aku tuh turunan aku tuh kiloan 43, 44, dan aku turun sampai 40 kilo. Teman-teman, aku turun 40 kilo, hilang 4 kilo aku. Udah gitu cepet ngantuk sama cepet capek, itu pastinya. Jadi aku sering banget tidur aku tuh kayak orang kebo. Emang aslinya kebo, cuman lebih kebo lagi, tahu nggak tahu, pokoknya gitu. Terus cepet capek, jadi cuman nyapu doang tuh kayak udah ngos-ngosan, bener loh asli itu capek, ngos-ngosan. Terus ngidam, pastinya ngidam. Aku ngidam ya kayak ngidam tadi, aku cuman suka makan makanan kayak makan mie, makan pedas, makan makanan gak sehat lah pokoknya. Terus sensitif sama perasaan, lebih kayak apa ya teman-teman, ya orang sensitif kayak mau haid gitu. Bener-bener kayak mau haid sama lah kalian lagi hamil tuh, atau tanda-tanda kalian hamil tuh bener-bener sama. Jadi kalian harus bisa memastikan kalau kalian itu bener kayak telat haid itu juga. Nah kayak telat haid juga itu bisa menandakan kalian hamil, cuman belum tentu juga. Nah gitu, kayak seperti itulah. Jerawatan, aku emang tipikal orang yang jerawatan, cuman selama hamil itu, awal-awal hamil itu sumpah aku bener-bener parah banget jerawatan aku, kayak semuka-muka gitu loh. Itu bener-bener meradang dan aku nggak bisa pakai obat apa-apa. Gatal-gatal, nah aku juga ngalamin yang namanya gatal-gatal. Kalian tahu gatal-gatal itu kayak tiba-tiba dan tanpa menyebab. Jadi di kaki aku tuh kayak merah, kayak orang alergi, dan itu ganggu banget. Tapi aku nggak boleh garuk karena aku nggak mau menyesal pada akhirnya. Jadi aku tahan, aku sampai nanya ada yang minum obat, tapi ini masih dalam batas wajar, nggak yang sebadan-badan banget. Jadi kayak cuman kaki doang, dari lutut ke kaki gitu, dua-duanya. Dan bidan aku nyaranin untuk aku pakai Kaladin cair. Selama aku gatal itu aku pakai Kaladin cair, dan alhamdulillah aku nggak
berkepanjangan gatalnya dan sembuh dengan cepat tanpa harus minum obat yang diminum. Apalagi ya, aku lupa lagi, tapi yang aku ingat selama kehamilan trimester pertama itu yang sering aku rasain. Dan oh iya, satu lagi, kalian sering pipis, cuman sering pipisnya belum banget, belum sesering kalian hamil trimester kedua dan ketiga. Nah, setelah trimester pertama itu aku ngerasain semua itu pada bulan kedua atau 8 minggu aku USG, dan aku kayak pasrah banget di situ. Kayak ya Allah, ya udah gitu, gimana lagi, aku pasrah, ini bayi aku kantong kehamilan aku tuh berkembang atau enggak, aku pasrah gitu. Pas di USG, alhamdulillah hasilnya bagus, janinnya berkembang, letak jantungnya ada, dan karena meskipun memang belum ada bentuknya, belum membentuk gitu, jadi tapi dengan meskipun hasilnya segitu tuh aku kayak bener-bener lega banget. Alhamdulillah, ternyata bener-bener aku hamil. Setelah di USG aku percaya kalau aku bener-bener hamil, teman-teman. Aku percaya kalau waktu itu bener-bener aku hamil. Dari situ aku dikasih obat Polamil, nama obatnya kayak bukan obat sih, mungkin vitamin ya, masuknya ke vitamin. Aku dikasih Polamil dan aku masih lanjut minum Prenagen, susu Prenagen, dan aku pindah ke Emensis. Sebelum Emensis aku minum yang Mami dan aku nggak kuat, bener-bener aku mual banget, aku nggak bisa minum susu, jadi aku pindah ke Emensis. Jadi sebenarnya aku salah, harusnya udah Esensis, Emensis baru Momi, tapi waktu itu suami aku salah beli, katanya udahlah sama aja Emensis mau ataupun Momi, intinya itu susu buat orang hamil, cuman baunya beda, bener-bener beda. Kalau yang Emensis sama baunya kayak yang Esensis, jadi gak terlalu mual kalau diminum. Tapi kalau yang Momi udah bener bau anjir banget, dan aku udah bener-bener gak bisa minum itu karena pasti muntah. Nah, keluhan setelah aku tahu hamil adalah keputihan. Kalian bakal ngalamin keputihan yang banjir banyak, sampai aku ngalamin yang namanya keputihan abnormal. Dan selama perjalanan keputihan itu masih berlanjut sampai saat ini karena pemakaian IUD. Tapi itu terlalu jauh pembahasannya. Jadi itu aja yang aku mau ceritain ke kalian tentang pengalaman aku hamil di trimester pertama. Dan semoga kalian yang sedang berikhtiar untuk hamil, mudah-mudahan ikhtiar kalian membuahkan hasil. Aku juga tahu kalian pasti berharap banget, kayak waktu itu aku juga berharap banget bisa cepet pengen punya dede gitu. Dan kalian harus istiqomah dalam menjalankan program itu. Aku sebenarnya nggak program ke dokter, aku cuma kayak program diri sendiri, mandiri, tapi nyantai gitu, nggak terlalu berharap banget. Jadi kayak ikhtiar, tapi ya udahlah sedikasihnya gitu, tapi aku tetap ikhtiar. Yaitu tadi aku minum Evere sama susu Prenagen Esensis. Dan kalian jangan males buat minum setiap hari, karena itu bakal mempengaruhi pikiran kalian kalau dimana kalian jadi dimana kalian gak hamil-hamil. Mungkin aja kan ikhtiar kita belum maksimal. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian mau cepat hamil, mudah-mudahan ikhtiar kaliannya tetap konsisten, jangan malas, dan jangan lupa berdoa sekencang-kencangnya, berdoa. Nah teman-teman, segitu dulu. Selanjutnya nanti akan aku bahas kalau ada waktu. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.